Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Melawi akan melakukan demonstrasi konseptual modul 2.3 praktik coaching. Perkenalkan, nama saya Rika Yulianti dari SMK Negeri 1 Nangapino. Saya Ayu Jurianti dari SMP Negeri 8 Pino Utara. Saya Luciana Pista sebagai coach dari SD 1 Nangapino. Saya Ria Asti Nugroho dari SMA Negeri 1 Nangapino sebagai coach dari Bu Rika dan Bu Ayu. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Sore Bu Rika. Selamat sore juga Bu Ayu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Ayu. Bu Ayu sendiri gimana? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Anak sehat Bu Rika? Alhamdulillah sehat Ibu. Oh, syukurlah. Kemarin kan Bu Rika ada minta saya untuk melakukan, jadi sebelum Bu Rika mau observasi itu ya? Iya betul. Observasi siapa nanti? Ada ya? Ada teman sejawat Ibu. Iya. Oke, baik. Baik, sebelum Bu Rika melakukan observasi, kita mau nanya-nanya dulu ya Bu Rika. Iya. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan dalam melakukan observasi tadi? Kompetensi yang saya ingin kembangkan itu ada 3 Bu Ayu. Yang pertama berkaitan dengan kesadaran penuh atau mindfulness. Yang kedua mendengarkan aktif. Dan yang ketiga bagaimana cara kita mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh, berarti ada 3 ya? Iya betul. Tadi ada 3 sama semuanya itu ya. Iya. Tahap kita kehadiran penuh, mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan. Dari ketiga kompetensi coachingnya tadi Ibu sebutkan tadi, fokusnya di mana? Pasti kan ada fokusnya, Iya, tidak mungkin betul. itu ya. Dari ketiga itu sebenarnya semuanya berkaitan semua dan juga sebenarnya semuanya perlu Ibu Ayu ketiganya, tapi di sini yang lebih mendominan menurut saya sendiri yaitu ada 2. Yang pertama mendengarkan aktif dan yang kedua tentang kita mengajukan pertanyaan yang berbobot. Berarti ada 2 dari 3 tadi, 2 yang menjadi Iya. fokus ya. Mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Selama ini Bu Rika rasa kompetensi itu di skala, kalau di skala rentan 1 sampai 10 tadi, 1 mungkin belum sama sekali, kalau 10 sempurna, rentannya berada di mana itu 2 kompetensi tadi? Ya sebenarnya kalau ditanya rentannya berada di skala 7. Oh, Ya. 7. Belum mencapai sepenuhnya. Jadi ketika melakukan coaching ini dari 7 itu kira-kira berapa lagi targetnya? Tentu ada target ya. Kalau targetnya sih Bu Ayu sebenarnya pengen nih 100% sebenarnya, tapi ya namanya juga kita nih berlatih terus meneruskan, ya sekitar 80-90 saja Bu Ayu. 80-90 semoga Iya. bisa sampai 100 ya. Amin. Kata saya itu tadi 10 gitu. Iya. Semoga nanti harapan Bu Rika ini dapat tercapai ya, menjadi lebih naik dari yang rentanya 7 menjadi 8 atau bahkan nanti sampai 10 harapannya. Selamat ya nanti Bu Rika, Iya. semangat melakukannya. Nanti setelah ini saya akan nanya-nanya lagi Iya, setelah baik. pasca observasi ya Bu Rika. Baik. Mungkin hari ini cukup sekian dulu ya Bu Rika. Terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kan Bu Ria ada hubungi saya ya, kalau tidak salah ya, iya. Katanya Bu Ria tuh ingin bercerita atau curhat berkaitan dengan siswa di kelasnya. Nah, di sini apa yang ingin Ibu sampaikan? Terima kasih Bu Rika, memang betul sekali kemarin saya menghubungi Bu Rika terkait dengan apa yang saat ini sedang saya rasakan Bu Rika terkait pembelajaran saya bahasa Inggris di kelas Bu Rika. Ya. Jadi seperti ini Bu Rika, selama saya mengajar ini akhir-akhir ini anak-anak ini kok kurang antusias ya dengan pembelajaran bahasa Inggris saya. Kemudian mereka dalam mengerjakan tugas pun cuma 50% yang mampu mengerjakan tugas sesuai dengan apa yang saya berikan Bu Rika. Oh iya, berarti antusiasnya kurang. Kenapa yang bisa mengatakan antusiasnya kurang pada murid tersebut? Iya Bu Rika, kemarin saya mengamati ketika saya mengajar mereka tuh sepertinya tuh bosan, kemudian mereka ini
banyak menyuap, rasanya ngantuk di kelas seperti itu. Kemudian ketika saya ajukan pertanyaan pun mereka ini sepertinya nggak semangat, bahkan ada yang tidak nyambung sama sekali dengan pertanyaan saya, Bu Rika. Berarti guru tersebut ada sebagian yang ngantuk sehingga mengakibatkan tidak fokusnya. Iya. Berarti untuk masalah ini lebih difokuskan kemana Ibu? Saya ingin fokuskan ke mereka ini biar mereka kembali fokus lagi, kemudian antusias belajar lagi, Bu Rika. Kenapa? Karena ketika nanti saya sudah bisa melanjutkan itu lagi, otomatis nanti secara pembelajarannya mereka juga akan semangat, sampai mereka kebutuhan tugasnya juga akan seperti yang dulu lagi, Bu Rika. Iya, baik. Nah, tadi yang sudah dijelaskan oleh Bu Ria, ada tidak hambatannya? Hambatan untuk masalah yang tadi Ibu Ria ceritakan. Hambatannya, Bu Rika, karena jam pembelajaran bahasa Inggris ini di semester ini saya dapat jam pelajaran siang, Bu Rika. Jadi itu hambatan pertama, tantangan saya pertama. Kemudian selain itu anak-anak yang saya ajar ini pun anaknya beragam potensinya, dan rata-rata anak-anak yang di dalamnya ini anak-anak yang sepertinya kurang antusias untuk belajar aktif berbicara, Bu Rika. Iya, Sama saya. baru itu mengesankan juga ya ceritanya ya. Nah, dari cerita yang tadi Ibu Ria katakan, apa solusi yang akan Bu Ria lakukan untuk depannya nanti? Solusinya setelah saya ini telah aktif, Bu Rika, saya harus menghidupkan kelas saya lagi dengan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Tentunya dengan sumber belajar yang ini bervariasi, seperti menggunakan metode-metode dan strategi yang menyenangkan untuk mereka, menggunakan video, melihat film, kemudian saya juga akan menyajikan pembelajaran yang memberikan tugas itu sesuai dengan potensi mereka masing-masing. Iya, bagus ya Bu Ria ya, dengan melihat berarti kebutuhan siswa tersebut ya, Iya, bisa Bu Ria. menerapkan proses pembelajaran inovatif. Nah, dari skala 1 sampai 10 itu berapa yang ingin Ibu terapkan? Misalnya 5, 6, 7 atau skala berapa? Kalau yang ini saya terapkan tentunya saya ingin ke 10 ya, Bu Rika ya. Ya. Cuma karena ini juga harus mengawali lagi, membangkitkan semangat mereka lagi, saya ingin ke angka 8, Bu Rika, untuk semester ini, Bu Rika. Ya, semoga nanti bisa meningkat lagi ya Bu ya. Selanjutnya nanti rencana apa yang akan Ibu Ria lakukan supaya adanya antusias anak tersebut terhadap proses pembelajaran Ibu? Ya, tentu saja rencana saya seperti tadi saya sampaikan, saya memberikan pembelajaran yang sesuai minat bakat mereka, menggali kembali potensi mereka ini kayak gimana, dan juga memberikan pembelajaran yang bukan berasal dari teacher center, Bu Rika. Jadi saya ini harus mengurangi ceramah saya, mengaktifkan mereka dalam diskusi, presentasi, ataupun juga memberikan sumber belajar yang menarik seperti tadi menggunakan video, menggunakan dialog, permainan games, atau juga bermain peran di kelas. Oke, baik. Berarti harus adanya student center ya, Iya. berpusat pada siswa itu sendiri. Nah, prioritas yang dari Bu Ria lakukan itu apa? Prioritas saya tentu saja saya ingin kembali melihat siswa-siswi saya antusias belajar bahasa Inggris, agar nanti setelah mereka antusias, pengumpulan tugas dan pendapat mereka akan mendapatkan nilai sesuai dengan yang standarnya yang harus mereka terima itu berapa. Oke, baik. Semoga diharapkan dari Bu Ria bisa tercapai ya, bisa berhasil. Anak-anak juga semakin antusias, semakin aktif. Nah, tadi telah mengatakan prioritasnya. Sekarang komitmen yang akan Ibu Ria buat Jadi saya rencananya komitmen saya tentu saja karena saya ingin saya aktif kembali, antusias kembali. Saya ingin menghidupkan kelas saya menjadi kelas yang aktif dengan banyak kegiatan yang berpusat pada siswa, dengan diskusi dan kemudian ini membuat mereka menggali kembali bakat mereka. sepertinya sangat menarik nanti ya Bu Ria ya. Ya. Nah, kapan akan rencananya Bu Ria melaksanakan itu? Setelah saya lanjutkan dengan Bu Rika ini, sepertinya mulai besok ini sudah mulai saya kembalikan lagi kelas yang aktif itu, Bu Rika. Saya mau mulainya besok, Bu Rika, di pembelajaran saya, Bu Rika. Wah, saya nanti pengen melihat juga Bu Ria menerapkan student center tersebut. Nah, siapa saja yang dapat membantu Bu Ria dalam menerapkan itu? Tentu saja selain saya juga meminta dukungan juga dari kawan-kawan, kemudian dari siswa itu sendiri, bagaimana mereka harus menjadi siswa yang harus antusias demi belajar mereka ini menjadi anak-anak yang bahagia dalam pembelajaran saya, Bu Rika.
Baik, telah saya dengar dari Bu Riana sendiri. Semoga nanti kedepannya juga berhasil dan juga lancar ya. Antusias anak-anak juga semakin meningkat dan juga semakin aktif. Terima kasih ya Bu Ria atas kesempatannya. Saya yang terima kasih Bu Rika karena Bu Rika sudah menyempatkan waktu untuk saya. Saya ini memang beberapa minggu ini agak resah gelisah, ingin menceritakan ke rekan sejawat saya yang ada di sekolah ini Bu Rika. Terima kasih banyak waktunya ya Bu Rika ya. Semoga dengan adanya musik ini bisa membuat resahnya Bu Ria itu sedikit teratasi. Ya, terima kasih ya Bu Ria. Terima kasih. Kita mulai waktu lagi. Terima kasih juga Bu Rika. Kita sudah ada tujuannya, identifikasinya, dan juga setelah saya lakukan rencana aksinya, serta rencana aksinya juga adanya tanggung jawab itu. Alhamdulillah ya. Ya. Sekarang ada beberapa pertanyaan banyak. Ya. Beberapa yang saya tanyakan konfirmasi lagi dengan sekarang. Nah, yang pertama, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching tadi? Indikatornya apa yang sudah Ibu lakukan tadi sehingga untuk pengembangan yang apa yang menjadi kemarin Ibu menjadi tujuan Ibu menjadi pendengar aktif, mengajukan pertanyaan maupun apa yang sudah Ibu lakukan di indikator apa? Alhamdulillah kemarin saya telah melakukan dengan tenang sejawat, telah lancar juga dari alur cerita itu, dari kesadaran penuh. Saya juga sudah fokus pada pembicaraannya. Setelah itu pada yang kedua pertanyaan mendengar aktif. Mendengar aktif itu sendiri berarti saya sudah mendengarkan cerita sedikit dari tenang sejawat dan juga pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan juga telah saya buat dengan yang menarik. Jadi itu sudah apa yang Bu Rika lakukan tadi. Berarti dalam melakukan coaching tadi sudah ada kemitraan di situ, kemudian proses keaktifan, kemudian antara coaching dan antara coach dan coachingnya ya. Kemudian mereka juga sudah memaksimalkan potensi sehingga menjadi pendengar yang aktif, kemudian dapat mengajukan pertanyaan itu ya Bu Rika. Nah, baik. Kemarin kan saya menjadi observer dari Ibu, ada catatan yang saya sampaikan kepada Bu Rika. Baik, dan menurut catatan saya ini Bu, memang apa yang sudah Bu Rika katakan tadi, Bu Rika sudah mengikuti sesuai dengan alur cerita. Ya, saya melihat di situ juga sudah Bu Rika sudah menyampaikan tujuan, kemudian menyampaikan identifikasi masalah, kemudian menyampaikan rencana aksi, kemudian tanggung jawabnya di situ sudah Ibu sampaikan, sudah sesuai lah dengan alur cerita yang Ibu lakukan kemarin. Itu sudah luar biasa saya lihat. Kemudian Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot di situ sehingga dapat menggali dari potensi coachingnya sehingga coachingnya tadi dapat menemukan solusi sendiri dari permasalahannya yang diceritakan kepada Bu Rika. Itu udah luar biasa yang udah Bu Rika lakukan kemarin. Kemudian juga di antara pelaksanaan coaching kemarin ada kemitraan antara Bu Rika sebagai coach dengan coach dia di situ. Itu udah luar biasa. Kemudian Bu Rika juga sudah memaksimalkan potensi yang ada pada diri Bu Rika sebagai coach sehingga coachingnya tadi mengalir untuk menjawab pertanyaan dan bisa menemukan solusinya sendiri dari masalah ini. Itu Bu Rika. Baik, sekarang ada pertanyaan lagi dari saya untuk Bu Rika yang terakhir ya. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan dari kemarin tadi cuma mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot, kompetensi apa lagi ingin dikembangkan untuk dari saya? Baik Ibu, terima kasih. Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu berkaitan dengan pertanyaan yang berbobot. Karena kan bagaimanapun kan kita harus mengajukan pertanyaan yang membuat course tersebut bisa menjawabnya sesuai dengan alurnya juga. Seperti itu Ibu. Oh ya. Kemarin Ibu juga mengajukan pertanyaan bobot walaupun mungkin sudah saya melihat juga Ibu sudah melakukan, tetapi tetap pengen dikembangkan lagi yang bagian itu ya Bu Rika, karena bagaimanapun kita sebagai coach itu memang harus
bisa menggali potensi dari coaching kita dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan berbobot. Tetap ada mengajukan pertanyaan berbobot itu ya mereka. Begitu mereka. Iya, betul. Baik, kalau saya melihat kemarin apa yang sudah mereka kami sudah luar biasa. Mungkin cuma itu mereka yang dapat saya tanya-tanyakan. Baik Ibu, terima kasih sudah melakukan dengan baik mereka. Semoga sehat, semangat tetap ke depannya. Dan selalu ya untuk Bu Ayu juga. Ya. Terima kasih ya mereka. Assalamualaikum. Salam. Bu Ayu, Waalaikumsalam, mereka. bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Nampaknya Gimana? agak sehat-sehatan ya? Iya. Alhamdulillah. Baik Bu Ayu, sebelum kita mengadakan proses coaching ini, nanti saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu Ayu ya? Iya. Iya. Nah, ini pertanyaan yang pertama yang ingin saya ajukan, kompetensi apa yang ingin Bu Ayu kembangkan pada saat proses coaching ini? Kompetensi yang ingin dikembangkan yaitu menjadi pendengar yang mendengarkan aktif, kemudian kehadiran penuh atau present, kemudian bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya, berarti ada 3 Bu Ayu ya. Iya. Nah, dari ketiga itu yang ingin Ibu Ayu kembangkan itu yang mana? Dari ketiga tadi sebenarnya pengen tiga-tiganya, tapi yang pengen dikembangkan atau lebih difokuskan untuk sekarang itu untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh iya, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Semoga nanti selama proses coaching bisa berjalan dengan lancar. Amin. Nah, di sini Bu Ayu ya, selama proses coaching saya langsung mengamati, menilai, dan penilaian itu juga berasal dari rubrik penilaian dan juga mengikuti alur tinta ya Bu Ayu ya. Iya. Baik Bu Ayu, tadi telah ditanyakan kompetensinya, setelah itu untuk indikatornya bagaimana yang ingin Bu Ayu capai? Indikatornya jelas ada kemitraan di antara coach dengan coachingnya nanti. Itu yang lebih difokuskan dari ketiga prinsip coach tadi, pengen ada kemitraan. Baik, berarti harus adanya juga timbal balik juga ya Bu Iya. Ayu ya. Baik Bu Ayu, sebenarnya sangat menarik. Nanti semoga selama melaksanakan proses coaching berjalan dengan lancar dan juga berhasil Bu Ayu ya. Amin. Terima kasih atas kesempatannya. Nanti setelah ini kita akan mengadakan juga pasca observasi Bu Ayu. Iya. Terima kasih ya Bu Ayu ya. Terima kasih, sama-sama Bu Rika. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Lucy. Waalaikumsalam Bu Ayu, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Kabar saya alhamdulillah baik Bu Ayu, dengan suasana yang berapa hari ini mendung panas. Alhamdulillah bisa kembali bersama Bu Ayu. Kemarin Bu Lucy ada nelpon saya tuh, cuman kan nggak saya angkat. Memangnya ada apa tuh Bu Lucy? Oh ya Bu, jadi saya ini pengen diskusikan kepada Bu Ayu, yaitu tentang minat belajar siswa ini yang menurun Bu. Sudah saya identifikasi ada 35 orang Bu Ayu. Oh, minat belajar siswa menurun, jadi Bu Lucy pengen diskusi itu. Oh iya Bu. Apa yang ingin dihasilkan dari pertemuan kita ini Bu Lucy? Jadi dari pertemuan ini saya ingin sampaikan adalah agar solusi atau strategi apa nanti yang akan saya terapkan agar minat belajar murid yang ada di kelas saya itu kembali semangat lagi seperti kemarin. Tidak tahu nih 1 mingguan ini kenapa sebelum ini. Jadi Bu Lucy, dari pertemuan ini harapannya ada diskusi dari permasalahan minat belajar siswa Bu Lucy tadi menurun. Apa ukuran keberhasilan dari sesi kita ini Bu Lucy? Jadi ukuran keberhasilan ini adalah ketika di kelas itu semuanya happy, semangat, dan bisa mengerjakan baik itu tugas dari saya atau tugas kelompok atau tugas dari guru lainnya yang ada yang mengajar di kelas saya. Berarti harapannya seperti semula ya, karena penurunan ini baru-baru ini. Iya. Ini ya berarti harapannya seperti murid-murid tadi dapat kembali Iya. pembelajaran seperti semula. Fokus sesi coaching kita ini maunya seperti apa Bu Lucy? Fokus ini adalah saya dan Bu Ayu ingin sesuatu atau dari permasalahan saya ini ada jalan keluar. Yang pertama, yang kedua adalah adanya strategi yang baru atau strategi apa yang
akan kita akan saya rencanakan Bu. Jadi harapannya Bu Lucy tadi dari sesi kopi ini, Bu Lucy dapat menemukan jalan strategi atau jalan keluar dari penurunan minat belajar siswa itu. Iya, Bu. Tapi itu Bu Lucy. Iya Bu Ayu, betul sekali Bu Ayu. Oh baik. Kemudian apa saja yang menjadi masalah dari penurunan ini Bu Lucy, penurunan minat belajar tadi? Oke, jadi begini Bu Ayu, bisa saya mengajar, saya melihat beberapa 3-5 orang itu ada yang ngantuk, ada yang tidak mengerjakan tugas Bu Ayu, terus juga pas pelajaran tuh dia tuh dia sakit, makanya dia lesu, katanya lemah lesu, itulah 5L pokoknya. 5L, jadi agak ngantuk, jadi tidak mengerjakan tugas yang biasanya mungkin bersemangat tadi ya itu permasalahan. Kemudian hambatannya yang dirasakan di sisi apa kira-kira? Hambatannya yang pertama adalah selain minat belajarnya menurun, semangatnya juga menurun. Yang ketiganya adalah hasil dari pembelajaran itu juga kurang Bu. Yang biasanya dapat 8 atau 9 sekarang menjadi dapat 6, 7 seperti itu. Jadi saya melihat sangat signifikan penurunan 1 minggu ini. Jadi saya bingung nih, makanya saya telepon Bu Ayu, gimana nih solusinya ya Bu Ayu ya? Hasilnya dari penurunan minat belajar tadi, hasilnya nilai juga. Iya Bu. Kira-kira solusi yang dapat dari permasalahan ini apa kira-kira yang ditawarkan oleh Bu Lucy? Saya sih solusinya adalah yang pertama tadi melakukan atau memperbaiki pembelajaran yang ada di kelas dengan strategi belajar lebih inovatif, menggunakan media belajar yang menarik, video sesuai dengan gaya belajar mereka, jadi secara tekstual, terus juga sesuai gaya belajar lah, ada auditori juga. Nanti rencana saya mau menampilkan video Bu Ayu, bisa jadi nanti dengan menampilkan media yang banyak mereka lebih semangat lagi. Oh, berarti memvariasikan media pembelajaran sesuai kebutuhan. Iya, sesuai. Sekali itu Bu Lucy. Iya Bu Ayu. Luar biasa idenya. Kemudian dari skala 1 sampai 10, kalau 1 itu kan mungkin tidak pernah dilakukan, kalau 10 memang sempurna. Kira-kira berapa saat ini, pada saat ini? Saat ini saya berada di, menurut penilaian saya sendiri ya Bu Ayu ya, saya berada di level 7 Bu Ayu. Jadi saya ingin naikkan kembali ke 8 dan 9. Karena level 10 itu kan sempurna, tidak semua bisa kita lakukan, tapi saya berusaha menuju kesempurnaan tersebut dengan berpihak pada murid sesuai kebutuhan belajar anak Bu Ayu. Oke, berarti sebenarnya lumayan ya, tapi harapan Bu Lucy pengen lagi, karena kita sebagai seorang guru, kita tadi pengen selalu lebih berkembang lagi, kemudian tidak hanya diri kita saja yang berkembang, tapi juga berkembang. Harapan Bu Lucy dari 7 tadi menjadi 8, 9, kan mungkin bisa 10 nanti Amin Bu Ayu harapannya ya. Semua harapan itu pasti pengen yang tinggi, tapi Iya. kita menyesuaikan juga dengan kemampuan kita. Iya. Kemudian strategi, kira-kira apa itu Bu Lucy? Strategi untuk ke depan atau rencana apa yang akan Bu Lucy dari permasalahan menurun belajar ini apa? Oke, jadi menurunnya minat belajar pada siswa saya ini Bu, ini kan ada ulangan nih. Saya berikan motivasi dan semangat selain tatap muka lewat grup WA juga, grup kelas gitu kan. Dan ini karena ulangan ini saya tidak henti-hentinya mengirimkan video semangat, terus juga karena udah mau ulangan, nanti insya Allah rencana saya ini di pembelajaran semester kedua saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi berbasis KSE, kompetisi sosial emosional. Mungkin dengan begitu lagi semangat karena dia berrelasi dengan teman-temannya, dengan berkelompok, dengan menggunakan media yang beragam gitu kan. Saya akan coba seperti itu lagi Bu Ayu, biar meningkatkan semangat dan motivasi belajar pada anak. Luar biasa itu Bu Lucy. Kira-kira prioritasnya untuk sekarang apa itu? Yang bisa untuk menjalani sebuah rencana yang Bu Lucy tadi di KSE segala macam. Tentu saja prioritas yang utama adalah saya merencanakan atau membuat RPP dulu, setelah itu saya media dulu, terus saya juga
akan berkolaborasi dengan rekan sejawat. Nanti saya akan memimpin dengan kepala sekolah dari ini. Saya akan membuat rencana untuk kedepannya agar minat belajar pada siswa ya di sekolah saya itu jadi meningkat. Luar biasa gitu. Yang apa yang sudah disampaikan itu tadi. Nah, kemudian kira-kira komitmennya apa itu untuk selanjutnya? Komitmen saya pribadi dan dengan komitmen saya pribadi yaitu saya akan menerapkan pembelajaran yang menarik, menantang, sesuai dengan kebutuhan dan berpihak pada murid. Itu yang komitmen yang pertama. Yang keduanya adalah saya akan meningkatkan kompetensi diri saya, Bu Ayu. Jadi agar apa yang saya sampaikan berhasil atau tersampaikan kepada murid kita, agar minat belajarnya meningkat kembali 3-5 orang tersebut. Karena yang lainnya saya lihat sudah semangat. Saya memang akan menggali dari 5 orang tersebut. Jadi ini kan akan dilakukan di semester depan ya, tadi Bu Lucy katakan. Kira-kira siapa saja yang dapat membantu menjalankan apa yang menjadi teman untuk Bu Lucy dari permasalahan ini? Iya Bu Ayu, jadi nanti siapa yang membantu, yang pertama adalah saya akan berkomunikasi dengan kepala sekolah karena beliau adalah atasan di sekolah. Saya akan diskusi sama beliau. Yang kedua adalah saya dengan rekan sejawat. Karena kami kelas CB, mungkin saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat di kelas sebelah karena kami 2 rombel. Yang ketiga adalah saya akan berkomunikasi dan berkolaborasi dengan guru mapel yang tergabung di kelas saya agar pembelajaran kami bervariatif, menyenangkan, dan anak-anak juga semakin semangat. Dan terakhir adalah kami memotivasi, semangat motivasinya harus kencang Bu Ayu, lagi anak SD ya, Konsisten gitu konsisten ya. harus itulah. Baik Bu Lucy, tidak terasa ya waktunya begitu cepat. Iya, Bu Ayu. Alhamdulillah. Harapan nanti setelah Bu Lucy melakukannya nanti ceritakan lagi dengan saya bagaimana Iya. keberhasilannya. Moga dari target Bu Lucy tadi yang awalnya 7 gitu ya, tahapannya nanti bisa 10 ya. Luar biasa. Bagi-bagi ya, Bu Lucy, Iya Bu pengalamannya Ayu, ceritakan makasih ya Bu Ayu hari ini Sama, udah terima kasih. coaching saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bu Ayu. Waalaikumsalam Bu Rika. Bagaimana kabarnya setelah melakukan observasi? Alhamdulillah baik Bu Rika. Bu Rika gimana? Alhamdulillah sehat juga. Baik Bu Ayu, kemarin Ibu telah melakukan observasi dengan teman sejawat ya? Iya. Betul. Nah kemarin juga Ibu telah menyampaikan kompetensi yang ingin Ibu lebih kembangkan, yaitu pertanyaan yang berbobot ya. Baik, nanti di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Bu ya terkait dengan pasca observasi ini. Baik, untuk yang pertama, setelah Ibu melakukan observasi kemarin dengan proses coaching itu, apa yang Ibu rasakan? Yang dirasakan alhamdulillah senang, bahagia karena antara saya sebagai coach dengan coachingnya terjalin kemitraan. Dengan adanya kemitraan juga ya Ibu ya, timbal balik juga antara coach dengan coach. Iya betul. Nah setelah itu dalam penyampaian observasinya, fokus apa yang ingin Ibu kembangkan lagi pada observasi selanjutnya nanti? Fokusnya mungkin tetap ada pertanyaan berbobot, walaupun mungkin saya kemarin sudah melakukan dengan semaksimal mungkin saya melihat potensi yang ada pada diri saya untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot. Saya tetap pengen di situ karena biar bagaimanapun pada mengajukan pertanyaan berbobot ini kita dapat menggali potensi coachingnya sendiri gitu, lebih mendalam pertanyaan kita sehingga coachingnya dapat dengan mudahnya mencari solusi untuk permasalahannya. Baik, sungguh sangat menarik ya Bu Ayu ya, dengan pertanyaan berbobot juga bisa membuat timbal balik juga antara coach dengan coach itu lebih tertarik dengan proses percakapannya. Baik, untuk selanjutnya kapan Ibu akan menerapkan itu kembali yang untuk pertanyaan berbobot itu? Jadi kalau untuk menerapkan kembali mungkin sebenarnya saya kapan saja menerima kalau ada yang pengen di-coachingkan atau yang jadi coachingnya tadi ada, itu kapanpun saya sedia siap selalu gitu ya.
Baik Bu Ayu, tadi saya mengamati Bu Ayu juga telah mengikuti alur ceritanya, baik dari tujuannya, Ibu sudah menanyakan tujuannya, setelah itu adanya identifikasi, menanyakan masalah apa yang terjadi, setelah itu Ibu menanyakan juga rencana aksi ke depannya bagaimana, setelah itu adanya tanggung jawab. Sudah sangat bagus Ibu, nanti semoga ke depannya juga semakin baik untuk alur ceritanya ya Ibu ya. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Nanti kita bertemu lagi di observasi selanjutnya Ibu. Terima kasih ya Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.